Silakan, Cek Nelly. Baiklah, para sahabat kece Banten, kita mulai saja ya. Izin saya untuk share screen. Bentar. Eh, Selamat malam untuk semuanya. Kita buka dulu sebelumnya. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat Waalaikumsalam walafiat gitu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, seperti biasanya Bapak dan Ibu kan sudah mengetahui ya, pada malam hari ini itu kita akan membicarakan mengenai yang terkait yang lagi viral gitu ya Bapak dan Ibu, yaitu tentang KKA atau kecerdasan artifisial. Di mana malam hari ini kita akan berbagi ilmu yang sedang baru begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya saya akan ucapkan selamat datang Kapten Dudi, kemudian para sahabat GCE Banten, dan juga para Google Master Trainer yang hadir pada malam hari ini, dan para sahabat-sahabat yang lain yang di sana gitu ya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Baiklah, Bapak dan Ibu, atau para sahabat GCE Banten, seperti biasa Bapak dan Ibu, kok saya jadi nggak bisa ini ya, eh, aturan di dalam persegi atau pertemuan sasa berbagi di mana Bapak dan Ibu seperti biasa nanti akan diberikan suatu link daftar hadir di mana nanti Bapak dan Ibu mengisi link daftar hadir tersebut sesuai dengan yang ada ya di mana menggunakan akun yang aktif. Kemudian Bapak dan Ibu pun harus bijak dalam hal mengirimkan atau menggunakan link tersebut. Karena bila mana Bapak dan Ibu mengirimkan link tersebut atau mengirimkan kepada pihak-pihak yang tidak mengikuti di luar dari Zoom, itu dianggap tidak bijak ya Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu dianggapnya telah memberikan share link tidak dengan pada tempatnya begitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, bila mana Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan untuk apa namanya membuka mikrofon ataupun nanti Bapak dan Ibu tinggal memencet atau mengklik ya bagian untuk angkat tangan begitu. Dan harus bijak juga mempergunakan mikrofon. Khawatir ketika diproses di dalam persegi Bapak dan Ibu menyalakan mikrofonnya, jadi akhirnya mengganggu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu, diawali dengan tadi saya kembali lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka persegi pada malam hari ini dibuka begitu. Dan untuk pada malam hari ini narasumbernya adalah langsung Bapak Kapten Dudi Wahyudi MPD, dan saya pun akan menyapa beliau. Kapten, bagaimana? Sehatkah pada malam hari ini, Kapten? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Baiklah, dengan mendengarkan suara seperti itu saja, saya sudah senang sekali. Ternyata sudah siap-siap untuk menyambut para sahabat kece Banten pada malam hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Kapten untuk saling berbagi di ruang persegi berikut ini dengan para sahabat kece Banten. Kepada Kapten Dudi, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih sudah kita apa namanya memulai kembali di Persegi. Sudah kemarin memang kita rehat dulu ya. Sengaja rehat dulu karena memang situasi apa namanya eh teman-teman kan sedang melaksanakan fokus di pembelajaran di kelas ya sama di asesmen. Jadi kita coba kemarin direhat dulu sehingga kita nanti saya bilang ketemu lagi lah di setelah apa namanya setelah kegiatan menuju ini baru ya pembelajaran baru. Sebentar ini udah apa-apa lah ya nggak usah pakai ini remote apa yang dari remote dari spotlight. Teman-teman semua terima kasih nih para apa namanya
eh ini mah kumpul reunian aja ya. Kumpul reunian ya Bu Neri ya. Saya Ya lihat betul, juga Cap. banyakan Sudah lama kan ini kita mah tidak yang bersua, Cap. yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar bisa diandalkan lah ya, yang selalu hadir di kegiatan kita. Dan ini menjadi pemantik pertama ya, makanya kan saya bilang udah nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja di malam ini, melihat aktivitas apa sih yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam persiapan di tahun ajaran baru ini gitu ya. Kan apa namanya, hari ini kita baru di berapa minggu ya di pembelajaran, tetapi sudah dihadirkan beberapa informasi kebaruan yang sangat luar biasa ya, sehingga benar-benar apa tuh, merasakan bahwa ini cepat banget hal-hal informasi keluar gitu ya. Nah, coba teman-teman semua ini, dari yang hadir ini, apakah di sekolahnya itu sudah ada gebrakan dalam pelaksanaan coding KA nggak ini? Ada yang bisa bercerita atau mungkin masih kebingungan bagaimana ini si coding KA itu ya, seperti apa gitu yang harus dilakukan, eh, dan apa yang sudah dilakukan gitu. Wah, boleh nggak ada yang mau bercerita? Ini masih bingung ya. Tenang Pak, kita nanti coba. Ada enggak yang sudah merencanakan bagaimana coding KA ini? Yang udah harusnya kan sekarang udah pembelajaran ya, harusnya udah siap, ready, udah siap. eh Logikanya kan di apa namanya, di dalam permen tersebut itu masuk ke dalam sebuah pembelajaran ya, berarti di intra. Nah, logikanya berarti anak-anak kita itu harusnya sudah mulai ya, sudah mulai, kurikulum sudah menyiapkan, kemudian gurunya sudah siap, jadwal sudah dibuat, tinggal dilaksanakan. CP juga sudah keluar ya, Cap. CP-nya sudah keluar, sehingga seharusnya itu sudah mulai dilaksanakan di dalam proses pembelajaran kita. Nah, apakah teman-teman sendiri sudah melaksanakan itu atau memang apa ya, masih Masih bingung dan abu-abu gitu ya, Cap. masih bingung? Yang penting ketika dari pemerintah ngomong coding coding coding, ya kita mah udah siap coding coding. Codingnya apa? Coding codingan gitu ya, seperti itu. Eh, atau memang sudah mapan banget, sudah mapan banget, artinya gurunya sudah disiapkan program aktivitas pembelajaran intra dan koknya juga sudah disiapkan itu ya. Bahkan mungkin kalau pengen luar biasa dikuatkan dalam ekstranya, sehingga intra, ko, dan ekstra itu bisa dilaksanakan tuh kegiatan coding KA itu ya. Wah, kalau itu sudah siap, sepertinya teman-teman nanti siap-siap jadi piloting coding KA nih, gitu ya, ke depan. Nah, ini sedang dicari nih sekolah-sekolah yang benar-benar nanti melaksanakan pola coding KA yang benar-benar menguatkan kemampuan anak-anak kita. Gitu ya, teman-teman semua. eh ini coding KA ini sesuatu yang sebetulnya kalau bagi teman-teman di informatika ini nggak jadi masalah, karena ada irisan dalam CP itu atau dalam dalam kompetensi yang dilakukan di informatika itu memang beririsan dengan apa yang dilakukan di coding KA. Tapi ada beberapa eh, kompetensi atau mungkin CP atau TP yang ini yang di breakdown itu ya tidak tidak sama nanti dengan informatika. Ya, dulu kan kita ingat informatika itu nggak ada ya, tiba-tiba jadi ada lagi gitu kan. TIK nggak ada kan, tiba-tiba jadi ada, jadi informatika gitu ya. Kemudian setelah itu apa namanya, sekarang ada KKA gitu ya. Kenapa sih nggak cukup aja satu aja gitu ya? Gurunya cukup gitu satu aja gitu ya. Kalau mau informatika ya KKA gitu ya, seperti itu. Tapi kan sekarang itu dua mata pelajaran yang dihadirkan dalam intrakurikuler, walaupun yang satu wajib, yang satu
pilihan gitu ya. Tetapi secara nalar, kalau dua-duanya masuk dalam apa tuh namanya intrakurikuler, maka dua-duanya harus ada nilai nilai apa, Bu Nelly? Nilai apa? Jangan ya iya aja melamun lagi. Ya, nilai rapor berarti kan gitu ya, seperti itu ya. Ya, Artinya kalau dua-duanya itu hadir di intra, maka secara pertanggungjawaban asesmen kita menyatakan bahwa dua mata pelajaran itu harus ada nilai rapornya. Nggak peduli teman-teman misalkan menyatakan apa saya mau diintegrasikan di dalam mata pelajaran informatika gitu ya. Misal nih, misalnya informatika karena gurunya nggak ada informatika aja. Tapi kan secara apa namanya itu pertanggungjawaban kemampuan anak-anak kita tetap bahwa mereka nanti harus memunculkan nilai nilai rapornya berapa. Walaupun KKA ini bisa strateginya diterapkan strateginya ya dengan tiga hal tadi di intra berarti nanti dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan berdiri sendiri pilihan tapi ya berdiri sendiri gitu kan atau diintegrasikan dalam mata pelajaran lainnya gitu ya. Pemahaman kita konsep integrasi itu kan seharusnya memang tidak memunculkan dua nilai ya integrasi itu berarti dalam satu pelajaran ada beberapa kompetensi ya yang di yang diajarkan di situ baik di informatikanya maupun di KKA-nya gitu ya seperti itu atau di atau satu lagi di ekstrakurikuler kalau di ekstrakurikuler udah jelas berarti itu tidak untuk semua anak ya artinya hanya anak-anak yang memang ingin meningkatkan kompetensi di KKA dan itu pun adalah waktunya itu di luar kegiatan belajar mengajar sehingga kalau saya ilustrasikan ya mereka berarti sudah dalam konteks yang di luar KBM gitu ya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini KKA ini menjadi barang yang memang harus kita jaga ternyata teman-teman semua. Ya, coba ingin tanya nih saya, ingin tanya. Ketika si KKA ini muncul di fase C, fase D, fase E, dan fase F, atau di kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan kelas 10 sampai kelas 12, maka, maka nih ya, eh, proses apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, supaya si KKA ini menjadi sesuatu hal yang bukan hanya menjalankan sesuatu yang sifatnya adalah normatif dalam struktur gitu. Nah, tapi menjadi sebuah hal yang bisa menguatkan bahwa KKA ini hadir sebagai jawaban bagi anak-anak kita yang memang nantinya gitu ya, nantinya mereka memiliki kemampuan yang diharapkan di abad 21 ini gitu ya. Kan beberapa pekerjaan sudah mulai hilang ya Bu Nelly ya gitu ya. Bahkan sekarang ada orang yang menyatakan bahwa suatu saat nanti katanya ya loh ya, katanya loh ya. Suatu saat nanti bahwa coding-coding itu isu nggak ada ya. Ini luar biasa apa namanya tuh kontradiktif ya. Kita kan sekarang belajar coding dan KA dua hal ya. Coding dan KA. K itu kan berarti kecerdasan artifisial ya atau AI ya, AI kan seperti itu. Tetapi ada si para pemikir masa depan, para pencipta visioner masa depan itu menyatakan bahwa alih-alih coding itu ke depan justru malah nggak ada itu. Berarti yang ada nanti sisanya apa? Berarti kecerdasan artifisialnya nanti yang muncul justru ya seperti itu. Ya ini kan sesuatu hal yang benar-benar oh ini masa depannya memang diciptakan oleh para ilmuwan ke depan itu seperti itu ya. Eh, Sekarang aja kan eh, teman-teman bikin ilustrasi sebuah gambar itu kan sekarang pakai apa? Dulu mah kan kita pakai pakai Adobe ya, apalagi tuh pakai AutoCAD gitu ya kalau bikin-bikin gitu ya kan sekarang mah enggak ya Bu Nelly ya bikin apa pakai apa sekarang iya. langsung atau Bu Nelly langsung aja pakai Ada AI banyak sekarang AI sekarang, Makep. ya itu udah bergeser kan sekarang artinya gitu ya Betul. sekarang bikin Kan udah makin coding-coding canggih juga kan, Kep? iya 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 artinya sebuah sebuah apa ya profesionalisme dalam kita pekerjaan itu ternyata sekarang kita dimanjakan akhirnya dengan sebuah yang namanya kecerdasan artifisial dan itu memang kalau kita pikir
Bu Neli bikin sebuah struktur coding di Python yang kemarin dilakukan kan gitu ya. Nah, si Bentar Python dulu, Tep, ngomong Python yang lain saya siapa tahu nggak paham apa itu Python. atau pakai Java lah ya atau pakai C JavaScript dan lah ya. sebagainya gitu ya seperti itu kan daripada pusing mikir gitu ya daripada pusing mikir gitu ya itu dimanjakan ternyata dengan cara apa buka AI kemudian bikin prompt di situ pengennya apa akhirnya dimunculkannya bahasa-bahasa Coding-codingnya muncul ya, Cap coding-coding ya. yang dimunculkan oleh mereka gitu kan seperti itu nah itu kan Nggak usah mikir-mikir lagi. ya itu maksudnya oh saya pikir juga kemarin oh iya ya mungkin kali iya bener ya ke depan ya sesuatu yang sifatnya adalah rutinitas pekerjaan itu walaupun nggak mendalam kali ya nggak mendalam ya gitu walaupun nggak mendalam tetapi artinya itu bisa diselesaikan oleh yang namanya si KA tadi itu si AI tadi gitu. Nah ini yang harus ya, makanya ke depan teman-teman semua ini harus membedakan kita jati diri kita sebagai seorang guru yang nggak boleh tergantikan oleh apapun. Bapak Ibu ngomong nggak akan guru nggak akan digantikan nggak akan tergantikan nggak akan tergantikan saya bilang bohong itu kalau Bapak Bisa Ibu jadi semua tergantikan ya, Cap. ya, kalau Bapak Ibu semua cara berpikir dan cara mengajarnya adalah hanya memberikan sebuah transfer ilmu yang benar-benar ingin diketahui oleh anak-anak kita. Kalau hanya sebatas itu kan saya pikir mereka makan lebih senang sekarang kan buka apa tuh buka eh, cari informasi di AI, kemudian cari di YouTube atau cari di TikTok atau cari informasi-informasi lainnya yang mereka justru lebih senang dan dipahami daripada Bu Neli ngomong 1 jam setengah ngajar bahasa Inggris gitu kan ya yang ada ngaca anaknya kan pusing ngedengerinnya gitu kan Cokha terus ya. udah gitu tidur santai dan sebagainya tapi ketika mereka belajar buka laptop atau buka handphone kemudian mereka buka TikTok dengan materi yang sama disampaikan oleh Bu Neli mereka cicing begitu gua memperhatikan gitu ya karena Karena lebih senang. menarik ya, Cap. Ya itu saya bilang berarti kan ada sesuatu dari kita tantangan masa depan bahwasannya kalau guru hanya sekadar ingin membuat bahwa anak itu sekadar tahu dan ingin lebih tahu, ya kan? Maka jawabannya ya kayak tadi itu Ya, akhirnya sesuatu hal gurunya tergantikan sama AI tadi ya, Cap. ya hanya kalau hanya sebatas itu maka disitulah kita itu harus bisa menyadari bahwa sesuatu yang sifatnya memang ada unsur manusianya maka disitulah peran kita harus ada memanusiakan manusianya. Jadi kalau kita Bu Neli ngajarnya adalah hanya ingin membuat sebuah pengetahuan baru bagi anak, kemudian anak bisa memahami sesuatu yang disampaikan, tetapi hanya sebatas bahwa saya menyampaikan ini gitu, tanpa ada sebuah emosional, empati dan sebagainya dalam proses belajarnya, ya saya pikir ya kita sedang menciptakan sesuatu yang kayak tadi sumber-sumber informasi yang sifatnya AI pun bisa melakukan hal itu. Coba, coba buka teman-teman semua. Mana teman-teman semua di apa namanya di room ini. Coba buka apa namanya? Saya ingin chat ya. Buka di WA-nya, buka di WA-nya. Oke, buka di WA-nya. Udah buka WA belum? Bu Nelly buka Yuk, WA. para sahabat kece Banten, silahkan buka WA ya, Ya, aplikasi Bu Nelly WA. buka WA. Bu Nelly buka WA juga ikutan. Ya, teman-teman buka WA ikutan. Ya, ya, ya. Ya udah, nah, kemudian buka. Nanti Pak saya jelasin Pak Erik tenang. Ini saya pengantar aja dulu. Mengantarkan dulu biar nggak bosan saya ingin memperlihatkan presentasi saya nggak nyiapin presentasi juga saya malam ini pengen kangen-kangenan aja ya teman-teman kece udah buka WA-nya kemudian buka si Meta ya buka si Meta Ya, buka Meta AI ya, Cap ya. Mm-mm. Ya buka si Metanya oke udah semua buka Meta. Ah, kemudian coba tuliskan di situ halo Meta halo Meta apa kabar kamu hari ini ya udah kirim Ya, apa jawaban si Meta apa jawaban si Meta mungkin saya minta ke sahabat yang sudah itu Di ya, yang chat mengetik aja ya. di chat boleh di chat apa jawaban si Meta di chat dulu Oke, nggak apa-apa siapa apa jawabannya? Coba para sahabat kece Banten, silahkan di chat aja dituliskan.
Halo, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Saya siap membantu kamu hari ini. Wah, ada yang bisa saya bantu? Waduh. Itu mereka Ada pada yang lain? panik. Oh, sama Sama. katanya. Oke, Luar ya. biasa. Oke, itu adalah sebuah instruksi yang kita berikan sehingga dia merespon dengan cepat oleh kita. Sekarang nih, kita bikin dia seolah-olah menjadi seorang manusia, ya. Nah, sekarang kita ingin seolah-olah kita itu menyangka bahwa yang ada di hadapan kita itu adalah sosok manusia yang bisa diajak ngobrol sampai kita nggak kenal waktu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, di si metanya aja, di si meta ya. Halo sayang, tulisin deh. Oh, Halo diketikkan sayang. di meta aja bilang Di halo di sayang meta ya, gitu di ya, meta Ken. ya. Halo sayang, malam minggu Dilanjut. ini, oke, malam minggu ini kita makan di kafe. Yuk, kirim dah. Jawabannya apa? Yuk, para sahabat Kece Banten, tinggal dikirim di Meta AI yang tadi ya. Tadi kan bertanya, halo apa kabar? Kemudian akan ada apa lagi responnya gitu. Halo sayang, ada apa? Butuh obrolan atau ada? Wah, macem-macem, Kep, responnya. Iya, artinya, artinya secara apa ya, emosional dia meniru apa yang apa yang kita berikan instruksi kepada si AI tadi. Ya kan, bahkan kata Bu Yun romantis banget malam minggu ini kan. Dari kafe di mana apa menu favoritmu kafe dan sebagainya. Ini kalau kita nggak gali menjadi sebuah hal yang sifatnya tadi, ini kan anak-anak kita akan merasa bahwa lah kok orang tua saya nggak bisa melakukan ini, guru saya nggak bisa melakukan ini, tapi kok AI bisa merasakan bahwa apa yang ingin saya, sehingga keingintahuannya akan menjadi hal yang luar biasa. Dia buka AI terus. Akhirnya apa? Apa yang jadi perintah kita, instruksi kita, nggak disenangi oleh mereka, ya, karena mereka udah merasa bahwa apa yang mereka perlukan itu mereka bisa interaksi kapanpun dengan AI gitu. Nah itu kan sampaikan halo sayang segala. Coba luluh hati itu kalau dibilang sayang sama si AI gitu kan, ya. Rasa Nah, padahal diperhatikan dia gitu nggak ya. punya perasaan, padahal dia nggak perasaan. Nah, oke, kita tes sekarang, kita tes berikutnya, ya Bu Nelly, kita mainkan Bu Nelly, kita tes. Siap. Bukan buka si metanya, bukan buka si meta, tapi buka chat seseorang yang sangat disayang oleh Bapak Ibu semua. Baik suaminya, baik istrinya, baik kakaknya, adiknya, orang tuanya. Siapa tahu anaknya juga nggak apa-apa kan, Kep. Ah, siapa tuh anaknya juga. Sudah? Oke, sudah? Ah, jadi bukan ke si meta lagi, tapi satu, satu aja. Siapa? Tunjuk satu orang, boleh istrinya, boleh suaminya, kakaknya, adiknya, anaknya, atau orang tuanya. Kita pengen cek. Yuk ketikan bareng-bareng. Sama kayak tadi, kayak si Ya. AI ngetiknya. Misalkan mau ke suaminya atau ke istrinya atau ke siapa, ya. Kita coba, coba, coba kita ketikan. Ketikan, ketikan. Ya, udah. Bu Sugi udah ke suaminya, udah. Udah ditujukan ke suaminya, siap-siap, tapi bahasanya dari saya, kata-katanya dari saya nanti. Oke, ya, kata-katanya gini, sama kayak si AI tadi. Halo sayang, ya kata si AI tadi. Halo sayang, gitu ya. Apa kabarmu malam ini? Oke, malam minggu besok kita makan berdua aja di kafe. Kirim, kirim deh. Kirim, 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 kirim. Kirim. Jawabannya apa? Dengan apa tadi? Ingin Jawabannya tahu apa? Kirim, jawabannya? kirim. Silakan ya. Jawabannya di chat ya. Tadi ketika kita bermain AI, itu 1 menit, bahkan berapa detik kebutuhan kita ingin direspon, itu sangat cepat. Sekarang kita coba ke orang lain, ke manusia. Lama jawabnya,
Bahkan nggak dibaca, ya. Nah ini ada Belum belum dibalas dibaca, katanya Cap, ada yang belum dibalas Cap. Masya Allah. Tidak diperhatikan. belum Belum dibalas kan? dibalas. Iya, Waduh, butuh oke, perhatian sekali. Kayak koran katanya dibaca doang tanpa respon. oke. Ini sebuah fenomena akhirnya. Udah tidur. Ini sebuah fenomena yang menyatakan bahwa tugas kita seorang guru ke depan itu sangat luar biasa. Kita ingin mengedepankan bahwa coding KA ini menjadi sebuah kompetensi yang ingin kita buat ke anak-anak kita menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa sebagai jawaban nanti di masa depan buat anak-anak kita. Tetapi teman-teman, ada satu hal lagi tugas kita tambahannya. Mengatur ritme bahwa si KA ini juga harus kita buat ya manusianya yang mengatur. Maksud saya gini, coba kalau anak kita nih ya, anak SD diajarin nih dari sekarang nih coding ke A, coding ke A, coding ke A. Mereka asik, mereka asik. Sehingga mereka akan menjadi sosok yang memang ingin menekuni itu. Sehingga kita nggak bisa melawan arus keinginan anak-anak kita itu. Bayangkan kalau semuanya hanya senang dengan apa yang ada di dalam hadapan dia di laptopnya gitu. Sehingga lama-lama ya tadi kayak tadi ya interaksi dengan manusia, interaksi dengan temennya, interaksi dengan orang tuanya, interaksi dengan semua itu nggak dibilang nggak asik. Ibu aja ngomong dari tadi nggak dijawab-jawab, nggak asik banget ini. Saya punya istri atau punya suami dari tadi, gitu kan. Tapi kalau teman-teman ngomong ke si AI itu terus-terusan mau ngomong apa juga dia layani, nggak pernah udahan ah capek kata si AI nggak pernah gitu. Ya apa yang Bapak inginkan dia sama gitu. Nah ada kebutuhan di situ yang nantinya juga nanti jangan sampai kepada anak-anak kita menyatakan bahwa itu tugas kita sekarang ada double saya bilang. Satu sisi kita ingin memberikan penguatan kognitif, psikomotor yang membuat anak-anak kita jago di coding KA gitu ya. Tapi ada satu sisi juga yang harus kita kuatkan terkait bagaimana bahwa Anda itu adalah seseorang yang memang harus memanusiakan manusia. Nah, ini PR kita nih. Ya, itu dulu nih PR kita. Nah, nanti ke struktur dan sebagainya kita bahas lagi. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu, apalagi nanti di fase C. Di fase C di mana anak-anak kita di SD itu ya harus benar-benar dihadapkan kepada etika digitalnya. Nih ada ya berikut etika digitalnya. Jadi ada cerita tuh Bu Nelly, ada teman saya di beberapa tempat itu dia udah jago akhirnya di dalam codingnya dia bisa mampu apa namanya membuat sebuah program, kemudian menjebol program dan sebagainya. Ya, tapi akhirnya nggak ada batasan dalam dirinya bahwa ini adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan, ini sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu ya teman-teman. Kita akan bangga kalau anak-anak kita itu model tadi. Wow, masalah itunya juga meningkat, kemampuannya meningkat. Tapi ada satu nanti batasan yang harus teman-teman kita juga ingatkan bahwa Anda adalah seorang manusia yang memiliki sebuah rasa kemanusiaannya. Ya, walaupun ada dua nanti tetap ada dua. Ada sisi tantangannya gimana, ada sisi peluangnya gimana, atau sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada akan seperti itu. Nah, kita membatasi itu. Teman-teman di SD yang di fase C ya, landasan tidak hanya kepada anak bagaimana menguatkan coding KA-nya, tapi jangan sampai anak kita kebablasan bahwa dia akan asik ya. Teman-teman aja kalau udah bermain apa tuh namanya tuh bermain bikin video VOE 3 itu ya, bener udah bikin belum? Udah bikin belum?
yang bikin video gitu. Ya ini ya nih coba nih nggak apa-apa lah. Saya main-main aja gitu ya. Udah problem itunya. Apa namanya? Eh ininya udah problem eh Gemininya belum ya. Belum pro ya. Nanti bisa main-main tuh di situ. Kan anak-anak senang banget di situ. Woi, Pak Suryono udah pro keren banget. Nah, nanti coba berbagi apa yang udah dibuat lah, apa-apa ya gitu. Nah, itu asik. Anak-anak kita asik, kita juga asik lama-lama terus saja kita seperti itu. Nah, harapannya nanti ya teman-teman semua eh, ada batasan dalam diri kita mengatur ritme, terutama untuk anak dari SD karena dasarnya nanti di SD nih. Ya di SD ini. Jadi di SD ini nanti di fase C itu teman-teman ada dua hal. Ada tantangannya yang harus kita lawan juga ya. Tantangan di situ bisa menguatkan kepada hal yang negatif atau kepada yang positif. Atau itu peluangnya sangat luar biasa. Nah, nah itu juga bisa kita kuatkan. Nah, untuk coding KA ini teman-teman semua itu dilakukan kan hanya di fase C, D, E, F di kelas 5. Dan ini saya pikir teman-teman udah dapat lah informasi model seperti ini. Nah, tinggal yang perlu kita coba eh, coba bedah informasi terkait bagaimana yang sudah dihadirkan oleh teman-teman untuk menjalankan aktivitas coding KA di semester ini. Gitu ya. eh Bu Nelly dan teman-teman kan strukturnya itu ya di strukturnya itu kan si coding KA itu kan ada di posisi mapel pilihan ya. Nah, ada di posisi mapel pilihan. Dan kalau di posisi mapel pilihan itu berarti nanti menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di satuan pendidikannya. Itu. Kalau yang sudah ikut pelatihan coding KA yang jadi sasaran, saya pikir itu nggak ada alasan tuh. Nggak ada alasan untuk kita menjalankan pembelajaran coding KA di sekolah. Dan itu pertanggungjawabannya tidak hanya ikut pelatihan, tapi juga harus ya. Harus dong, mas ikut pelatihan coding KA yang sasaran 400 ke atas atau dari sasaran bos kinerja, tapi di dalam kurikulumnya di sekolah tidak dilaksanakan. Sayang banget saya pikir gitu. Ya, maka itu dilaksanakan dong. Nah, pola pelaksanaannya nanti fleksibel, enggak sih. Kalau gurunya cukup ya satu orang guru tadi aja itu yang suruh ngajar tuh. Ya, yang suruh ngajar bagaimana si KKA ini nanti diajarkan di kelasnya. Kalau pengen semua kelasnya di kelas 5 atau di kelas 7 atau di kelas 10 diajarkan sama yang bersangkutan, ya mau nggak aja kan namanya juga sebuah pilihan. Ya, tapi nanti mapel pilihan yang saya selalu bilang mapel pilihan yang memiliki rasa wajib gitu ya, memiliki rasa mapel wajib. Karena semua kelas di kelas 10, karena semua kelas di kelas 7 dan semua kelas di kelas 5 itu diajarin gitu, diajarin. Berarti itu artinya mapel pilihan rasa wajib kalau saya gitu ya. Nah, jadi kalau wajib kan udah, kan di situ kurikulum ada mapel wajib, ada mapel pilihan kan seperti itu. Yang enggak aja kalau gurunya ada, kan syaratnya kan di situ kalau sekolah SDM-nya ada, itu kan, kemudian menyediakan dan memberikan pilihan kepada anak, maka mapel KK ini bisa dilaksanakan. Ah, Pak, misalkan saya mau gurunya nggak cukup. Saya aja, misalkan sekarang informatika ngajar itu sudah 24 jam. Kalau saya nambah lagi dengan kakak, waduh saya harus ngajar 40 jam, capek banget, atau 40 lebih gitu kan, capek banget. Nah, maka ada alternatif berikutnya, bisa dibagi ke guru yang lain. Tapi kalau saya nih ya, pendapat saya, misalkan teman-teman ikut pelatihan satu orang guru kemarin diikutkan pelatihan KKA. Terus pas pelaksanaan atau implementasi di sekolahnya, gitu ya, itu dihadapkan kepada pilihan bahwa oh ini nggak bisa kalau sendiri itu nggak muat jumlah mapelnya membludak lebih dari 40 gitu kan. Ah, terus pakai apa pilihannya? Oh ya udah saya pakai
pakai guru yang lain biar ngajar KKA juga gitu ya, seperti itu. Walaupun kita nggak belum tahu linearitasnya ya. Misalkan dikasihin ke guru informatika yang lain gitu ya, suruh ngajar gitu. Nah, kalau teman-teman ngomong ke saya dan bertanya, maka saya selalu bilang gini, pasti akan jawabannya gini. Maka sebelum itu dilakukan, teman atau bapak ibu guru yang ikut pelatihan KKA, gitu ya, ikut pelatihan KKA, ngobrol dengan kepala sekolah, kemudian bilang, kalau keputusannya bahwa guru KKA ini nanti akan banyak, gitu ya, maka ya, ngobrol ke kepala sekolah, lakukan coaching kepada guru yang lain yang akan ngajar KKA di sekolahnya, gitu. Sehingga nggak ngeblank banget dia itu gitu. Walaupun kita yakin lah guru serba bisa ya, tetapi nggak bisa gitu karena ini sesuatu hal yang baru gitu. Misalkan Bapak Ibu ikut pelatihan, tiba-tiba diambil keputusan bahwa ditambah 2 orang lagi nanti yang akan ngajar KKA karena harus diratain biar jumlah jamnya itu misalkan terbagi gitu ya. Karena kalau enggak nanti ada yang ngebludak gitu. Maka kalau pikiran saya, MGMP KKA-nya itu di sekolah itu harus jalan. Berarti minta waktu kepada kepala sekolah untuk mengcoaching yang 2 orang guru tadi, bagaimana sih KKA ini gitu. Seperti apa CP-nya, bagaimana penguatan dalam materi modulnya dan seterusnya. Itu lakukan di sekolah, MBMP. Ngobrol tuh. Sehingga secara pengetahuan KKA, guru tadi yang akan ngajar itu memiliki sehingga nanti tinggal bekerja di situ menurunkan CP menjadi TP-nya nanti seperti apa di kelas 10. Biar semua kelas yang diajarin oleh guru yang berbeda itu memiliki tujuan yang sama, memiliki cara pandang yang sama dalam pembelajaran KKA gitu. Jadi bukan hanya tadi menjelajah menyampaikan TP gitu ya seperti itu, tapi memiliki sebuah kesamaan persepsi yang sama terhadap apa ini KKA yang harus diajarkan di kelas 10 atau di kelas 7 atau di kelas 5. Nah, itu teman-teman kalau ingin dibagi. Kalau ingin dibagi menjadi mapel pilihan yang rasa wajib dipukul rata, dibagi rata semua jamnya, maka ada kewajiban kalau saya nih ya, kebetulan saya mau melaksanakan pola itu. Saya memiliki keterbatasan guru informatika plus guru yang memiliki pengetahuan keterampilan untuk mengajar kakak. Maka siang kemarin guru yang saya tugaskan untuk belajar KKA selama 5 hari, gitu ya, maka dia nanti akan mengcoaching beberapa guru, 1 atau 2 guru, untuk mempelajari barang terkait KKA itu. Nah, si orang tadilah yang menjadi coachnya gitu. Ya, standar 5 hari nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah pada paham kan enak tinggal dibedah sama-sama bagaimana sih yang dipelajari di pelatihan kemarin gitu ya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan. Atau teman-teman kalau memang gurunya nggak ada, kemudian ditambahin juga nggak bisa, nggak mungkin kan semua guru sudah penuh gitu ya, jamnya sudah full gitu. Bagaimana bisa menambahkan lagi 2 JP gitu kan untuk kakak kan dikalikan banyaknya kelas kan seperti itu. Ya ada ada kan di situ apa istilahnya itu nomenklatur di dalam pemahaman di apa itu mapel pilihan. Nah, karena mapel pilihan itu kan tadi mapel pilihan lihat di halaman 27 kalau nggak salah ya Bun Eli, halaman berapa? Di struktur KKA di si penjelasan. Mapel pilihan itu kan kalau 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 intinya lah mau pilihan itu berarti sebuah mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah karena memiliki SDM-nya, artinya ada gurunya, gitu kan. Kemudian, gitu kan, ditawarkan kepada peserta didiknya. Nah, karena ini bukan mapel wajib, ini mapel pilihan. Tidak ada pemaksaan harus ikut semua di mapel KKA tadi. Maka ada satu cara. Boleh tuh Bapak Ibu bikin angket minat ya.
terhadap KKA itu. Ini pemahaman saya. Minat KKA itu. Sampaikan kepada anak kelas 10 semua. Sampaikan kepada anak kelas 7 semua. Sampaikan kepada anak kelas 5 semua. Silakan. Kalau guru nggak memungkinkan, penambahan jam nggak memungkinkan, gitu kan, maka ada alternatif tadi, mapel pilihan murni, gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga misalkan Bapak Ibu dari kelas 10 itu ada 10 kelas, ternyata ketika diberikan angket itu didapati cuma 72 orang yang senang terhadap kakak atau ada 70 orang yang senang terhadap kakak. Ya, maka otomatis kan nanti akan menjadi dua kelas yang akan dilayani khusus untuk mapel KKA di angkatan tersebut seperti itu. Itu yang mau pilihan. Tidak ada pemaksaan. Begitu pun di kelas 7 maupun di kelas 5. Itu sebagai cara saja. Apa saya mau diintegrasikan silakan monggo mau integrasikan silakan. Tapi nanti di situ ada bunyi teman-teman kalau menjadi dia adalah di struktur mapel pilihan yang nantinya di Dapodik yang harus dipilih, dipilih loh ya, saya kan harus dipilih gitu ya di situ ya. Kan di mapel pilihan itu kan ada KKA dan ada mulok ya di dalam struktur atau di SD apa? Di SD apa? Sama kan? Di SMP juga sama ya kalau nggak salah seperti itu. SD, SMP, SMA juga sama kalau nggak salah. Ada dua itu kan di mobil itu ada dua itu KKA, satu lagi adalah Molok. Seperti itu. Nah, itu kan nanti harus ada pemilihan itu. Masa nggak ada yang pilih salah satu orang pun atau satu kelas pun gitu ya untuk KKA itu kan nggak mungkin juga. Jadi kalau ada teman-teman yang dilatih ya saya pikir harus dijalankan dong, jangan ngendor. Harus ini harus maju. Maju dong, ayo. Biar apa? Biar KKA ini muncul menjadi sesuatu yang tantangan atau peluang bagi anak-anak kita pelajari KKA itu gitu ya. Nah, nanti secara apa namanya proses ke depan Pak tahun ini misalkan karena saya bukan sasaran gitu ya. Saya bukan sasaran, saya juga bukan penerima bos kinerja gitu kan. Tapi mau gitu loh, melaksanakan program itu gitu ya. Nah, saya pikir ini karena sifatnya adalah pilihan, ya monggo saja, silakan saja mampu pilihan itu. Tapi jangan dipaksakan, ya. Nah, nanti kalau memungkinkan, maka harusnya ya, kalau memungkinkan, kalau model tadi sekolah tadi itu, kalau memungkinkan, maka harusnya si sekolah tadi itu apa namanya hadir buat guru yang akan ngajarnya itu. Artinya memberikan peluang, memberikan sebuah kesempatan kepada guru yang akan mengajar itu berlatih dulu dong. Kepada siapa? Boleh itu kepada rekan yang ada di sekolah imbas atau sekolah sekitarnya. Gitu. Sehingga dia tahu nantinya seperti apa. Walaupun ini tidak ada pemaksaan, sebuah pilihan, tapi saya pikir kita harus hadir, sekolah harus hadir dong. Jangan hanya jalan lah kakak, jalan. Ada gurunya ada. Gimana cara ngajar? Ya pokoknya jalan aja gitu. Ya enggak gitu juga dong. Gitu. Ya, enggak gitu juga. Nah, bahkan mungkin mudah-mudahan nanti ada piloting ke depan sekolah-sekolah mana yang sekiranya memang mencerminkan pelaksanaan KKA. Banyaklah saya pikir teman-teman kuncinya gini lah, kuncinya saya ingat dari teman saya. Kalau ada program pemerintah yang ditawarkan gitu ya, ikut udah selesai cerita. Karena kita nggak tahu ke depan ada apa. Masih ingat ya dulu ya, ada program apa guru bantu ya udah ikut aja. Kan tiba-tiba guru bantu jadi PNS gitu ya. Ada program P3K dari pemerintah, nggak usah ngeyel ikut aja ikut, nggak usah pengen saya emang nggak mau pengen PNS aja ikut aja gitu ya. Ternyata kan nanti mudah-mudahan P3K jadi PNS semua gitu kan seperti itu. Ada program guru penggerak dulu kan, wah guru penggerak ya udah ikut aja ikut gitu kan. Ya setelah guru penggerak sekarang dihilangin lagi ya udah biarin aja gitu ikut aja semua program pemerintah ikut aja. Nah sekarang kan lagi diramaikan coding dan kecerdasan sosial ikut aja saya bilang ikut gitu. Ikut aja nggak ada ruginya kita ikut dan sukseskan ini. Cuman kalau ada guru yang belum dilatih ikut kegiatan KKA, ya sekolah harus hadir tanggung jawab dong. Gitu. Mau mendatangkan para fasilitator ke sekolah, ngajarin tuh bagaimana tuh gurunya biar nantinya punya hal-hal yang sifatnya adalah apa? Pegangan dia. Jadi nggak salah arah. Kan ada CP bener bener ya ada CP. Tapi kan kemampuan gurunya harus di-upgrade dulu oleh kita.
Bukan hanya masalah kakak, bukan masalah codingnya, bukan hanya masalah kecerdasan artifisialnya, tapi mindset KKA-nya ini harus dimainkan dulu. Kalau kata di teman-teman di deep learning atau di pembelajaran mendalam kan udah jelas kan itu. Saya masih ingat ada kata-kata dari teman kita di fasilitator di PM. Sebenarnya PM itu kan mudah memahaminya, ya kan? Ya, mudah memahaminya gitu. Nggak perlu berhari-hari, nggak perlu bertahun-tahun gitu kan. Seperti kalau ini kan sebuah pendekatan. Tapi kan kita perdalam itu luar biasa itu biar kena gitu loh. Nah, biar kena. Sehingga ke akar-akarnya dapat cara transformasi pembelajaran kita itu nanti dapat gitu. Kalau hanya memahami PM ya udah jelas sudah apa sih teman-teman sekarang udah bertahu rumus PM rumus PM rumus PM gitu kan. Kemana-mana dibilangin rumus PM pasti pada tahu kan seperti itu. Nah, tapi kan kedalaman dari itu seperti apa cara kita mengajarnya, cara kita membuat transformasi dalam pembelajaran seperti apa itu yang harus dikuatkan. Makanya butuh pelatihan itu gitu. Begitupun dengan KKA ini. Bagi orang informatika gampang banget hanya beberapa CP yang nggak ada di CP informatika hadir sendiri gitu ya. Dipahami beres sebetulnya, tapi kan nggak gitu juga. Kita harus sama-sama membedah ini. Itu kan apalagi kan hanya dikasih CP-nya, TP-nya kita turunin gitu kan. Itu. Nah, ini teman-teman. Jadi dibuat santai, kakak ini hadirkan. Pas saya mau pengen langsung aja dari kelas 5, kelas 6, karena nanggung lah SD gitu ya. Ya, apa ya? Kalau saya jawab sih dibilang ya yang prioritas kan kelas 5 gitu ya. Kalau mau kelas 6 ya kita harus adil dulu. Kelas 6 itu kita bikin dulu. Kan dia fasenya sama di fase C. Bikin TP-nya dari fase C itu yang bisa menghadirkan di kelas 5 dan kelas 6 seperti apa. Ya. Coba ini yang sudah menjadi ditunjuk jadi guru yang ikut pelatihan KKA siapa? Acungkan tangan. Yuk, adakah para sahabat GC Banten yang mengikuti pelatihan KKA? Ada nggak di ruang ini? Malah ada yang bertanya nih, Cap. Izin bertanya, katanya CP terbaru kan sudah keluar. Apakah CP informatika sama dengan KKA? Saya bingung Oh. bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran informatika dan KKA. Karena setelah saya kaji, CP informatika isinya ya KKA juga, katanya gitu. Mohon Hmm. penjelasannya, katanya Cap. Bertanya itu mah. Saya nanya malah balik bertanya. Balik Inilah nanya, strategi hebat ini. Kalau sebelum ditanya, ditanya duluan. Gitu. Nanya nanya duluan. duluan, biar nggak usah ngejawab. Iya benar. You answer my question with question itu, Cap. Kalau Oh dalam iya bahasa Inggris itu. gitu. Pola penyerang gitu. Gimana tuh, Cap? Oke, pertanyaan saya dulu tadi. Siapa? Oke, di skip dulu. Saya tidak ikut pelatihan, tapi disuruh mengajar KKA katanya. Waduh, saya tidak ikut Ah, pelatihan. Tapi di terus sini tadi udah memang di sampai awal tadi mana? katanya banyak yang pada belum ikut. Oh, saya ikut kayak katanya tuh Bu Nada ya. Hah? Ada Bu Nada nih yang ikut. Pertanyaan saya Bu Nada. Pertanyaan saya. Sudah membuat TP-nya belum? Bu Nada, halo. Adakah Bu Nada? Bu Nada ini tingkatan apa ya? Iya Bu Nelly ya? Iya, Iya, Bu Nelly ya. Maaf Bu, dengan kondisi tempat saya off-kan dulu videonya. iya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu Gak guru apa-apa, apa, nggak Bu? apa-apa, Bu. Santai aja. Cuman saya pengen bertanya aja. Kan Ibu udah ikut pelatihan ya? Berarti Ibu udah dapet ilmu terkait KKA lah taruh untuk disampaikan kepada anak kita ya. Seperti itu. Ah, Kira-kira Ibu sudah melakukan apa nih strateginya nih? Apakah minimal TP-nya udah dibuatin belum gitu ya? Ya, baik Coach. Ini saya kemarin kan nanya sama bagian kurikulum. KKA ini kita terapkan di kelas berapa itu dulu kami diskusi. Karena Hmm. di sekolah kami itu SMP ada 15 rombel dengan dua guru informatika. Dan untuk pelaksanaan informatika sendiri ada 3 JP, Coach. Jadi kan otomatis kalau misalnya 3 JP semua
diajarkan, otomatis saya bisa 30-an JP kalau gabung dengan KKA, Coach. Lumayan. Eh, saya masih konfirmasi saya ngajar di mana gitu, Coach. Jadi Hmm. keputusannya kemarin saya mengajar di kelas 7. Nah, di situ saya coba untuk menurunkan CP jadi TP, Coach, untuk di kelas 7. Hmm. Nah, setelah saya kaji, CP informatika itu ya isinya KKA juga, Coach. Jadi dari situ saya bingung, Coach. Ini gimana pelaksanaannya ini? Betul ya, nggak beda jauh. Cuma ada beberapa Bu, ada beberapa ya yang beda dari informatika itu. Bu Nelly saya lupa di mana nih. Coba saya lagi cari-cari juga nih. Irisan dari informatika dan KKA kok saya lupa di mana kemarin. Oke, sebentar. Berarti CP-nya udah dibuat Bu. TP-nya, CP-nya TP-nya, TP-nya. TP-nya baru mau saya turunkan, Coach. Ini saya mau menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik karena kan saya baru asesmen diagnostik. Nah, saya sesuaikan dulu, Coach. Oke. Buku. Tolong dibantu teman-teman, saya nyari data irisan antara informatika dan eh di modul berapa ya atau di paparan mana ya saya lupa. Masya Allah. Tadi ada pertanyaan ya. Hmm. Berarti Ibu ngajar berapa Bu? Berapa jam Bu akhirnya Bu? Akhirnya setelah diputuskan untuk informatika saya tetap mengajar di 7 kelas dan untuk KKA saya mengajar di kelas 7 sebanyak 5 kelas, Coach. Jadi 5 kali 2 udah 10 ya. 10, Coach. Tambah Tambah 7 7 kali 2, Coach, informatikanya. informatika juga 14 jadi 34 ya. Eh Eh, 7 kali 2 24 ya. hmm, 14 di kelas 9 3 JP, Coach. tambah kelas 9. Ya, kelas 9 itu saya ngajar 2 kelas, kelas 7 itu saya ngajar 5 kelas sebanyak 2 JP masing-masing. Berarti sekitar 26, Coach. 26 cukup lah ya, 26 ya. Ya, Cukup lah oleh sendiri ya gitu kan seperti itu. ya. eh oke. eh Berarti sudah mulai dong merancang TP di kelas 7 ya. Ya, sudah mulai, Coach. Berarti itu kan nanti merancangnya kan TP-nya dipecah. Karena ada berapa sih kemarin ada berapa elemen? 6 ya? Ada, saya baca ada 4 elemen, 4 Coach. ya. Oh iya 4 lupa. Tingkat eh, ini di SMP ya pasti deh. Ya, 4 SMA nanti ada 6. Masih SMK 6. Iya. SD SMP 4 ya. 4 elemen ya. Berarti nanti itu udah dipecah menjadi berapa TP, Bu? eh ini baru saya bayangkan, Coach. Soalnya kan kalau SMP kan belum pernah memegang, kami pakai Chromebook, Coach. Jadi SMP itu belum pernah memegang Chromebook. Dan itu memang dari dasar saya ngajarnya ada yang pakai perangkat, ada yang nggak pakai perangkat. Itu masih saya bayangkan, Coach. TP-nya belum saya jumlah berapa, Coach. Oke, oke. Artinya kan nanti merancang dari fase D ya, dari kelas 7, kelas 8, ya kan? Untuk KKA Kelas cuman di 9. Walaupun nanti dilaksanakan hanya di kelas 7 gitu dulu gitu kan. ya, Nah, itu dia ya. Teman-teman juga nanti harus pekerjaan bareng-bareng. Ini kan teman-teman informatika lah bisa sebetulnya nih, teman-teman informatika apa namanya membantu pola pasti yang bisa dikuatkan dari mulai dasar di kelas dasar kelas 7 nanti kelas 8 seperti apa gitu ya Bu ya. iya, Coach. Kelas 9 seperti apa gitu.
karena memang apa namanya menjadi PR bersama nih sama-sama yang harus dibuat barengan. Makanya nanti teman-teman sarannya, walaupun misalkan ibu cuma sendiri ya, tapi sarannya itu bisa rame-rame Bu, membuat sebuah turunan dari CP itu sendiri, supaya nanti arahnya selama di fase D itu anak-anak kita itu udah sampai mana gitu untuk coding dan KA-nya. Begitupun di fase C, di SD ya teman-teman semua. Dan di fase E dan F. Nah, ini juga nih tantangan untuk fase E dan F ya, seperti itu. Oke, di mana ya saya? Teman-teman bisa bantu enggak? Saya cariin di mana ya? Yang perbandingan irisan antara apa itu namanya? Informatika dengan Informatika dan KKA. SMK. Sebentar, ada di Nggak ada. oh ya. Bukan. Lupa saya nyimpannya di mana nih. Oh iya, di sini. Di sini. Ya boleh ada yang mau menambahkan teman-teman semua dari apa namanya yang disampaikan oleh yang lain mungkin ada tambahan informasi yang dirasakan oleh teman-teman di sekolahnya sehingga nanti bisa Saling berbagi gitu ya. Oke. Siapa tahu ada yang sudah merencanakan juga di sekolahannya gitu, yang sudah mau siap untuk mengimplementasikan gitu ya, Kak. Mhm. Kemana? Kok saya lupa nyimpan. Aduh. Yang di SD, yang di SD. Bagaimana strateginya yang di SD untuk pelaksanaan coding Kak? Monggo silakan. Ya, para sahabat CC Banten, adakah yang sudah mengikuti pelatihan KKA dan sedang merencanakan begitu ya untuk melaksanakan apa namanya KKA ini ya gitu sebagai mata pelajaran pilihankah atau terintegrasikah? Oh, pada belum, Kev. Ya, nggak apa-apa bercerita yang lain juga boleh. Atau Bu siapa Bu kemarin pengalaman kemarin melatih seperti apa yang dirasakan Bu Nelly atau Bu Ati? Monggo silakan. Tapi saya mencari dulu sebentar. Iya, kalau di daerah Kabupaten Pandeglang, kita juga kalau misalkan mempelajari, karena kan mindsetnya para guru-guru yang lain itu kalau misalkan coding itu harus plug gitu ya, Kat. Harus menggunakan apa namanya internet lah, kemudian menggunakan device atau yang canggih gitu ya. Sedangkan di sekolah-sekolah yang di sana itu kan ada juga yang tidak memiliki internet gitu ya, atau jaringan susah. Ternyata coding juga bisa dipergunakan menggunakan unplug gitu. Jadi kemarin tuh kebanyakan dari para peserta pelatihan tuh sedang merencanakan untuk membuat suatu rencana pembelajarannya atau modul ajarnya berbentuk yang unplug. Sebetulnya tidak disalahkan juga gitu ya. Memang itu juga sama saja menguji atau melatih para peserta didik untuk berpikir komputasional begitu. Iya, benar sekali, Cek. Sama seperti yang di saya kemarin Pandeglang. Pandeglang itu lebih ke kendala jaringan ya, Cap ya gitu. Jadi masih banyak sekolah-sekolah itu yang benar-benar memang tidak ada jaringannya gitu loh. Mau narik WiFi pun kata dia, Bu itu kan di gunung Bu, susah nyari WiFi kan gitu loh. Betul. Nah,
Dan di awal pun mindset mereka ketika hari pertama mereka udah pusing duluan. Aduh, coding ini susah ini Saya itu. pesertanya udah langsung pucat, awal-awal pucat Betul daripada bengong ini sekali. saya mau ngapain di pelatihan coding gitu. Iya, nggak Udah pada ngerti. ditanya juga udah pada diem aja karena shock gitu ya. Betul Ketika mereka sekali. ikut pelatihan, seakan-akan udah kaget dulu dengan coding gitu. Apa? Iya, mukanya udah muka tegang semua pokoknya hari pertama itu. Tapi Betul. Iya, setelah muka tegang. ngikutin gitu loh, ternyata mereka enjoy. Coding itu tidak serumit itu. Coding itu mengasihkan gitu ya, Cuy ya. Dan tidak harus selalu Iya, menggunakan perangkat atau jaringan internet. Bisa juga dilakukan secara unplug atau offline. Ya, itu di ada sekolah Bu saya ada Wisnawati, Cek, dari Kolaka Utara. mm-mm. Silakan. Di sekolah saya ada dua guru dengan basic informatika, satu guru PNS bersertifikasi dan satu lagi honorer. Tetapi saat harus mendaftar KKA dan PM, ternyata nama saya yang dimasukkan untuk KKA. Padahal saya basicnya bahasa Indonesia. Saya suka-suka saja ikut belajar mengisi gelas kosong, tetapi saya bingung jika nantinya mereka malah menyuruh saya yang mengajarkan. Apalagi ada guru informatika sendiri. Maaf jadi curhat. Nah, ini katanya ternyata sebetulnya ada guru yang apa namanya informatikanya, tapi malah beliau yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ya sah-sah aja sih sebetulnya ya. Itu Iya, kebijakan betul. di sekolahnya untuk menunjuk ya, Cap. Ya, kalau udah ditunjuk mah ya mau tidak mau jangan ditunjuk ulang gitu ya. Jadi malah jadi main game nanti. Ya kalau udah ditunjuk ya udah laksanakan berarti. Kalau saya dilaksanakan, diperdalam selama pelatihan selama 3 bulan. Guru siapapun yang penting teman-teman memiliki sebuah apa effort yang luar biasa. Saya pikir bisa lah menjadi sosok yang bisa mengajarkan kakak. Kemarin aja kan saya asik-asikan tuh kemarin ya Bu ngajarin coding ke A. Itu ada yang basic dari SMK, yang TKJ, ada yang memang basic dia dari informatika, apa namanya, memang dia di coding ada juga. Tapi ada juga yang dikirim dari kimia, ada yang dikirim dari bahasa Indonesia, ada yang dikirim dari matematika, ada yang dikirim dari PAI juga dari PAI Betul. ada dari bahasa Arab. Macam-macam ya, Cap. Macam-macam ya kita akhirnya kan menguatkan dulu Bapak Ibu kalau sudah ada di sini udah jangan mundur lagi udah harus maju sih bilang dan akhirnya mereka bisa bahkan kemarin yang grup PAI itu bikin coding dia dipakai Python dia pakai bikin program yang namanya Mawaris wah Mawaris Ilmu faraid dong, Cap. ahli waris dia bikin formula program Ilmu ahli waris faraid. tuh kan bermanfaat bagi mata pelajarannya tapi lagi-lagi tadi ibu kan udah ditugasin tuh. Berarti ibu nanti kalau saran saya li ya, ibu jangan langsung melemparkan ini nanti informatika aja yang harus ngajarin ya. Ya, Ibu Wisna karena sudah ditugasin maka ibu bertanggung jawab. Harus orang yang bertanggung jawab juga nanti ngajarin apa namanya itu coding ke A-nya. Tapi selama nanti ibu berbagi kepada teman guru yang lain maka ibu latih dulu tuh. Ah, kalau bahasa latih itu terlalu terlalu tinggi maka ibu lakukan dulu. Yuk belajar bareng. Nanti coding KI ini jadi si guru informatika ibu itu kasih tahu dulu informasi coding KI itu seperti apa. Jangan disuruh belajar di TikTok gitu. Jangan suruh belajar di medsos gitu ya. Karena ibu udah merasakan 5 hari itu seperti apa. Kasih informasi sehingga nanti ibu berbagi ngajarnya sama beliau. Lah minimal atau ibu pegang satu kelas bu. Ya, ibu pegang satu kelas sebagai merasakan pertanggungjawaban bahwa saya telah dipercaya oleh kepala sekolah saya untuk membidangi ke ya udah saya ngajar satu kelas Pak, saya ambil satu kelas Pak, yang lainnya nggak apa-apa dikasihin kepada guru informatika, tapi guru informatika udah saya latih Pak, ya udah saya latih gitu. Sehingga nanti dia tahu standarnya sama, startnya juga sama, sehingga sekolah itu nggak gecok, ya. Tinggal Nah, berkolaborasi dengan guru informatikanya gitu ya, Cap ya. betul, misalkan Ibu ada di sekolah tadi itu ada 4 kelas yang akan diajarin. KKA menurut kebijakan kepala sekolah. Maka ibu minimal pegang satu dah. Ya, bu Wasta pegang satu aja. Pegang satu. Kemudian yang 3 kasihin ke guru informatika. Tapi syaratnya ibu yang ikut pelatihan ajarin dulu tuh.
diskusi dulu tuh dengan guru informatika tadi. Nih, nanti saya kasih nih perbedaannya ya ada antara informatika. Saya baru nemu teman-teman berarti fasilitator nggak pernah baca nih ya. Saya Aku udah tadi nemu. lagi nyari, Cap. Belum ketemu. Ya, berarti belum pernah ya. Saya kemarin udah ngebedah ini. Ini bedahan. Awas PR nih nanti di on dibaca dulu biar tahu ada pertanyaan. Ini ada dinamik. Oke, ada dinamik. Nah, dinamik ini teman-teman ini adalah untuk yang tadi di fase D. Ada informatika, ada coding K. Ya, ini prinsipnya dia irisan, mirip banget. Di berpikir komputasional ada, di informatika ada, di KKA juga ada sama. Sama. Makanya tadi ibu bilang kok sama ya? Iya betul. Kan pola pikirnya adalah pakai frameworknya UNESCO kan. Sama ini elemennya ada 6 bagi yang SMA fase E, F. Fase C, fase D kan cuma 4 ya. Elemennya ada 4 doang. Seperti itu. Nah, ini nanti ada bedanya di sini teman-teman. Nggak muncul ke sini. Literasi digital oke lah. Di sini diajarin banget literasi digital di informatika. Nah, nanti di sini ada produknya. Berarti lebih kepada produk nanti KKI itu dimainkan kepada produknya seperti apa. Nah, tapi ketika di informatika ada jaringan komputer, maka di kakak nggak ngotek-ngotek itu, gitu kan? Nah, begitupun dengan literasi dan etika kecerdasan spesial di informatika nggak ada ini, Bu. Elemen ini nggak ada di informatika. Tapi di kakak ada nanti. Wah, ini yang harus dikuatkan oleh kita. PR kita sebagai seorang guru itu di sini. Etika kecerdasan artifisial ini yang penting juga harus kita libatkan. Bermain di situ eh apa tuh namanya? Anda itu manusia, maka harus dimanusiakan. AI itu adalah bikinan manusia, maka kita yang harus mengendalikan. Maka sekarang ada istilah. Istilahnya apa? Ya itu sebagai apa? Ayo saya tanya ke fasilitator. AI itu sebagai apanya kita? Saya tanya. Tim pembantu kan. Ya bahasanya apa? Kamu mah senangnya jadi pembantu. Sebagai Asisten atau media asisten, gitu. nah itu dia Bu, Asisten. asisten. Nggak boleh Itu bantu. bahasa kerennya gitu. Bahwa AI itu adalah sebagai asisten kita. Bukan untuk menggantikan kita. Asisten kita. Jadi sebetulnya kita kemana-mana itu bawa asisten sekarang. Asistennya ada di mana? Ada di handphone ini. Gitu kan? Nah, tapi nanti teman-teman jangan salah. Ke depan, tidak hanya asisten ya itu. Kalau berpikir peluang, bisa jadi mitra katanya gitu. Luar biasa ya. Jadi mitra loh. Bukan asisten lagi. Jadi mitra. Gila ya. AI bisa jadi mitra kita sebagai manusia. Seperti itu. Nah, artinya teman-teman, makanya di sini dikuatkan nih nanti nih. Di elemennya literasi dan etika kecerdasan spesial. Ini ada di modul modul berapa? Ayo, modul berapa? Yang Modul elemen. etika. Itu modul 5 tentang pedagogiknya. Oh, benar. Etika kecerdasan spesialnya ada di modul berapa? Dipelajari di situ. Ya, kan modul 2 pengoperasian kan. Eh, Modul 3 nanti di eh, pemanfaatan dalam dunia di prom dan kecerdasan spesial ya. Kalau di SD kan beda, Cap. Modul 4 berarti kalau di SD. Iya, Cek. Beda, Cap. ada di modul 4 ya. Nah, di situ nanti Iya, beda dipelajari. kalau di SD mah. Enggak ada di modul Modul 4. 3 dan pemanfaat kalau di modul 3 dan 4 di SD itu tentang itu ya apa sih namanya? Kemarin tuh tentang ya itu ya, etika itu, tentang itu 3 dan 4 tuh hampir mirip tentang kebermanfaatan etika dalam hal Ya, bermain etika ada KKA-nya di itu. situ. Gitu Mm-mm. kan? Nah, nanti dikuatkan di sini. Dan itu nggak ada di informatika, tapi dikuatkan di coding KA. Nah, nanti berikutnya ada di pemanfaatan pengembangan secara spesial. Nah, ini ya. Di sini nggak ada. Ya, udah jelas berarti ini untuk spesial. Nah, sekarang lompat ke fase E. Nah, ini dia. Komputasionalnya ada mirip lah sama dengan di SMP tadi ya. Tapi kan kita harus meningkat nih, jangan sampai sama nih. TP-nya sama gitu di fase C, fase D, fase E. Fase F sama eta-eta keneh gitu ya. Nah, ini harus kita kuatkan. Ini digitalnya juga sama, tapi di sini
Jaringan komputer juga nggak ada. Nah ini dia algoritma pemrograman itu nggak ada di informatika, tapi nanti dikuatkan di KKA. Nah ini dua elemen terakhir nih. Ini dua elemen terakhir yang ada di fase E dan fase F aja. Jadi semua ada 6 elemen. UNESCO Framework ada 6 elemen. Ya teman-teman semua yang harus dikuatkan dalam KKA. Nah ini adanya nanti algoritma itu hanya di fase E dan F saja. Di SMA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 saja. Nah, ini di sini teman-teman. Nah, udah bermain algoritma, udah bermain analisis data, udah bermain sebuah produk LLM sederhana, gitu ya. Eh, jadi anak-anak kita lulusan SMA, SMP itu harapannya karena dunia kerja itu nanti semuanya ngarah ke situ, anak-anak kita siap menghadapi itu, gitu. Anak-anak kita siap menghadapi itu, ya. Bahkan saya lihat di televisi ya ada anak SMP yang sudah membuat coding program atau robot untuk memilah sampah. Wah, keren ya, anak SMP loh. Mungkin dia ekskulnya robotik ya, bisa jadi. Memilah sampah. Kalau sampah plastik, maka nanti si si apa tuh namanya tuh si tempat-tempat akhir pembuangan sampahnya itu bergerak gitu. Plastik dan plastik nanti buangnya. Kalau dia basah ya basah gitu ya. Seperti itu. Ini anak SMP. Apalagi ini nanti di fase E dan fase F harus ini anak-anak kita itu. Ada produknya, sederhana tapi bermanfaat, gitu. Dan nggak perlu memerlukan banyak biaya. Karena idenya adalah dia hanya di sini dulu mindset jadi sini. Maka tadi Bu Ati bilang bahwa penguatan dari coding KA itu di tingkat dasar ataupun yang banyak infrastruktur digitalnya yang kurang kuat, maka bisa dimainkan dalam mindset untuk di unplug-nya dulu boleh. Ya, jadi teman-teman semua kalau dilihat di sini nggak ada ya. Di sini ada nggak? Oke, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Kalau dilihat nanti pola pelaksanaan dari apa tuh namanya? eh Pola pelaksanaan dari sini itu adalah dari apa namanya? Dari KKA ini. Nah, ini dia nih, teman-teman. Nah, ini. Jadi ini boleh tiga cara kita melaksanakan pembelajaran coding KA. Kalau status teman-teman infrastruktur digitalnya kuat, ya internetnya ada, listriknya ada, komputernya ada, laptopnya ada, HP-nya ada, ya udah pakai internet base deh di situ mainkan mau ke silakan internet base. Dikuatkan di situ berarti nanti ke arah sini. Tapi jangan lupa, jangan main hajar ke sebuah produk. Jadi yang harus kita kuatkan itu nanti teman-teman ngajar ya, teman-teman kakak ngajarnya. Itu adalah kuatkan mindset bahwa pola pikir algoritmik, pola pikir komputasional itu seperti apa gitu. Emang bikin sebuah ide itu dengan tepuk tangan jadi semua dengan keinginan kita. Enggak kan? Perlu struktur yang dibuat oleh kita rangkaian-rangkaian pikirannya. Gitu. Buati diminta ditugasin suruh ke Tanjung Lesung gitu kan ya pasti dia berpikir biar nyampe ke sana jam sekian saya harus naik apa rutenya kemana gitu kan berpikir sistematis sehingga goalnya dapat ke sana gitu atau seringkali juga saya memberikan contoh anak kecil ibu punya anak kecil di rumah ya sedang bermain di kamarnya, bantal gulingnya berantakan, kasurnya berantakan, makanan di kamarnya banyak, minuman bekas minuman juga banyak, buku acak-acakan dan sebagainya. Kemudian ibu minta kepada anak ibu itu sendiri, Dek, tolong beresin dong kamarnya. Nanti kalau udah beres kita jalan-jalan atau kita nonton. Emang anak kita itu satu kali tepuk dia langsung bisa jadi tuh beres tuh kamar. Enggak.
anak kita itu pasti berpikir dulu dia, berstruktur pikirannya dari hal yang sifatnya adalah diuraikan dari yang general satu satu kamar tadi diuraikan menjadi sesuatu yang kecil-kecil dulu yang kita sebut dalam berpikir komputasional itu adalah dekomposisi. 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 Aduh, saya disuruh beresin kamar. Maka apa dulu yang harus saya lakukan? Apakah ngepel dulu, nyapu dulu, beres buku dulu, beres bantal dulu, atau seperti apa? Atau buang sampah dulu? Nah, gitu ya. Itu mereka uraikan. Nah, nah itu harusnya dikuatkan. Jadi jangan mentang-mentang anak-anak kita dengan infrastruktur digital yang sudah oke, tiba-tiba dihajar langsung buka laptop. Yuk kita langsung main si Python, kita main si Secret, kita main si Pictoblock gitu dan seterusnya gitu ya. Enggak dong, kita dari dasar pikiran, jadi si mindset eh, pikiran anak-anak kita digiring dulu menjadi anak-anak yang memiliki. Nah tadi komputasional itu apa aja sih? Apa aja, apa aja ini saya collab-collab nih dengan teman saya. Nah ini dia. Ada empat. Dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian baru mengenal pola pattern, ya. Kemudian baru nanti fokus pada hal yang penting abstraction, menyederhanakan masalah yang pertimbangkan elemen-elemen utamanya. Baru nanti menyusun algoritma. Nah, ini dia empat kompetensi berpikir komputasional yang diharapkan di dalam KKA ini. Gitu. Jadi uraikan. Nah, ini dia yang harus dikuatkan ininya dulu gitu. Karena apa? Menyusun algoritma itu bukan hal yang mudah kalau dia belum mampu memecahkan permasalahan. Ya, oh, coba kalau sudah satu, tiga, lima, berikutnya apa Bu Nelly? 9. Hah? Masa langsung sembilan? Satu, tiga, lima, 7. 7, tujuh, 9, sembilan. 11. Nah, terbiasa dalam pola kan. Coba kalau ini sekarang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 40, terus berikutnya berapa? 41. Polanya satu 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 Iya, terus sama tiga puluh semuanya Nah, tiga nambahinnya. siapa yang bisa jawab? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, loncat ke 40, terus berikutnya berapa? Serius ya langsung. Jadi berpikir nih ya, harus berpikir komputasional nih. Mengenal pola nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung ke 40. Bapak dan Ibu, Eh, ayo. Para sahabat berapa? kece Banten, ada yang tahu jawabannya apa? Yuk, diketik di chat. Ada yang tahu? Bantu biar nggak ngantuk nih para sahabat GC Banten nih. Tadi sudah ada apa ini jawabannya nih? Ada yang empat Ya, satu empat 41, 43, 44, 45, 46, tiga. 47. Kata Eh, Pak Sony katanya 41, 43, 44, 45 itu kalinya 41, 42 kali ya. Langsung semuanya disebutkan. 41, 42, 43, ya, jadi saat tadi berapa Bu Nelly tadi? Satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tujuh, Langsung 40 kan Kak 40. Atlen bilang. Langsung ke Nah, 100 Bu Nelly. langsung ke 100. Heeh. Ditambah tahlilan, pola tahlilan. mantap kalian. Ya, jadi Bener dari 7 hari, 40 hari ya. Ntar ada ya, 100 hari. ya, Bener tahlilan itu. Ketipu ya, semua. Bener itu. Kan harinya 7 harian, 40 ya. harian, 100 harian. Oke. Artinya bahwa Baru nak tahu nanti. Pak Juri langsung Ngohol, bener. Pak Ngohol Juri itu langsung nongol, namanya. Pak Juri langsung nongol. Tahu itu langsung. Ya.
Ya, mohon maaf teman-teman. Ya, artinya bahwa pola itu kan penting. Kalau anak gak dilatih itu dulu, teman-teman jangan main hajar lagi, buka Python, buka Scratch. Nanti tiba-tiba dia menemukan permasalahan yang mentok, dia langsung nyerah. Ah, udahlah, cah, nggak mau lah, nggak seneng aku jadinya gitu kan, seperti itu. Tapi kalau udah dibiasakan sistematis, kemudian terstruktur, berpola, bahkan resilient ya dikuatkan karena seorang programmer itu apa kemarin programmer itu adalah sesuatu hal yang susah kan, ya kan? Ah, Susah. ya pikiran kita kan pasti pikirannya susah, susah banget gitu ya. Banyak kode-kode gitu ya, Cap. Karena apa? Karena Masih apa? ngomongin lagi ngatus. Karena apa? Hah? Karena apa, Bu Nelly? Kenapa berpikiran coding itu tadi programmer itu susah? Ya iya, Nah ini, karena kan mereka berpikirnya Pembuat ke program pertama perempuan. lah orang kata aja tadi susah tadi tuh ujung-ujung pada mikir semua. Tujuh karena ini ya Bu harian Ati ya, buat 10 karena ini kan, harian. karena ini Bu Ati. Susah Iya. Kenapa paling dipahami. susah dipahami? Terserah kapten lah. Ujung-ujung pas giliran terserah nggak Tapi taunya kita juga nggak memang, mau. tapi memang, iya betul, betul Pak Sony. Tenang aja. Tapi memang kalau ingin tahu ini dia penemunya. Ini penemunya. Nah, ini dia. Ini ya. Ini dia teman-teman. Pertama, makanya wajar kan? Tenang aja. Kita sama-sama pada posisi susah kok. Ya, tenang aja. Susah dipahami. Nah, ini hanya sebagai informasi saja. Jadi intinya nanti eh prinsip-prinsip dalam coding KA, teman-teman semua, itu mengacu kepada eh, CP yang sudah dikeluarkan oleh BSKAP. Silakan. Untuk yang fase CD itu ada 4 elemen ya. Kemudian fase E dan F itu ada 6 elemen. Dari situ teman-teman di breakdown nanti dari CP-nya menjadi TP-TP ya. Sehingga nanti dibuat TP-nya itu jangan hanya bikin walau di fase D teman-teman pikirannya di kelas 7 jangan pikir langsung breakdown CP-nya itu 1 3 tahun ya 3 tahunan lah gitu. Kemudian yang di fase E yang 1 tahun bikin tuh breakdown tuh sama guru kakaknya. Kemudian yang di fase F berarti breakdown tuh 2 tahun untuk kelas 11 kelas 12. Ya, sehingga nanti dalam satu jenjang yang sama itu di SMA atau ya. Jadi kita tahu nih kelompok anak kita itu di TP di posisi sampai mana nih sesuai dengan breakdown dari CP yang ada seperti itu. Itu ya teman-teman semua. Jadi nah ini dia. Baru yang kedua, kalau misalkan tadi kata Bu Ati, internetnya lup 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 internetnya gitu ya. Listriknya prat bray gitu ya, seperti itu. Ya udah pakai pola plug. Ya diinstal aja di laptop atau diinstal di komputer ya. Sehingga nggak perlu memainkan banyak internet dan seterusnya. Kemudian berikutnya laptop gak punya, listrik gak ada, kemudian handphone juga nggak boleh dibawa. Apa lagi? Ya udah, berarti kita pakai pola yang unplug tadi. Ya, unplug itu berarti teman-teman langsung psikomotoriknya jalan, ya, tidak menggunakan gawai, tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan internet, tapi ini agak capek, capek banget karena kita harus bikin dulu modelnya yang seperti apa yang bisa menguatkan komputasional empat kompetensi tadi yang komputasional tadi dekomposisi itu seperti apa gitu diuraikan oleh kita dalam bentuk aktivitas psikomotorik ke jalan di situ ya baik bikin baik bikin formulasi bukan permainan ya pembelajaran remote control gitu ya atau pembelajaran apa tuh memilih mengeksekusi sesuatu. Artinya di situ ada pola-pola komputasional yang dipakai
dilakukan di dalam pembelajaran kita di kelas. Ini agak repot ya karena kita harus nyusun ya ibaratnya panduan untuk pembelajaran itu kita susun dulu gitu. Tapi kan kalau teman-teman berinternet base mah ya udah aja yuk kita buka ya AI-nya ini ya gitu ya arahkan bu anak-anak bikin apa di situ kan langsung kan seperti itu. Tapi kan tidak semua Indonesia itu luas, karakteristiknya beda-beda. Kemudian tingkat apa tuh partisipasi orang tua terhadap infrastruktur digital juga berbeda-beda. Maka guru harus bisa menawarkan dengan tiga strategi ini. Tidak ada alasan lagi. Tapi santai teman-teman ya, jangan dibuat rumit lah. Nanti malah nggak jalan-jalan. Nah ini ya, tadi ya kita ada 6 elemen. Kalau SMP, SD cukup 4 elemen saja. Kalau yang SMA nanti ada 2 elemen tambahan. Ya seperti ini. Kemudian banyak hal di situ nanti modul bisa dicari lah, bisa di GCE juga nanti bisa diambil tuh di itu di apa namanya di SID GCE Banten nggak boleh karena udah bisa dibagi ya sekarang kan seperti itu untuk bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Silakan. Ada 5 modul yang dipelajari ya. Ada di dalamnya ada 6 elemen cuma nanti ini belum mencerminkan CP yang ada di BSKP ya jadi teman-teman uraikan lagi tuh CP-nya di breakdown jadi TP bahan bacaannya dari modul-modul ini mau nggak silakan atau nanti dari buku yang sudah dikurasi ya udah keluar belum ya yang terkait eh, CP sesuai dengan CP dari BSKP itu pasti akan banyak nanti buku tapi bukan berarti kita membuat TP berdasarkan buku ya teman-teman jangan buku mah hanya pegangan kita aja. Nah, ini dia ya yang diinginkan silakan nanti. Ini terkait codingnya ya, terkait codingnya. Tapi kalau terkait aplikasinya, eh, saya kirim nanti di chat lah, boleh. Atau saya tambahin. Oh, itu saya tambahin. Ya ini pakai kalau berbasis teks itu pakai si Python. Kalau berbasis blok ya pakai si Scratch atau ke Pythoblock boleh. Yang agak komplit sekarang lagi rame itu pakai Pythoblock ya Kak. Tidak Scratch ya. Itu boleh. Nanti visual visual studionya pakai Google Colab juga boleh. Atau ada yang nggak senang pakai Google Colab juga banyak. Pakai yang lain silakan aja. Ini dari teman saya nih saya adopsi. Nah ini dia. Silakan nih teman-teman semua. Kalau ingin membidangi masalah coding-codingan, silakan nih. Kalau visual coding teman-teman cukup pakai Scratch, ORG atau pakai Pictoblock gitu dan seterusnya ini buat anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA awal masih boleh nih di sini kita pakai ini. Ya, kalau ingin bermain codingnya, ini kita bicara coding dulu. Kalau berbasis teks, silakan pakai Python, pakai Java, pakai JavaScript, pakai C++, terusnya boleh silakan. Ini bisa diawali dari fase D. Kelas 8, kelas 9 boleh dikenalkan tuh. Boleh berbasis teks. Kalau di SMA harus dimulai. Tidak hanya di apa namanya Scratch. Ya, tapi juga dimainkan di si Python ya. Karena ini arahan dari kementerian rekomendasi. Walaupun kita nggak menjual aplikasi produk, ini harus ini nggak mengendorse, tapi ini yang disarankan karena lebih mudah gitu ya, lebih ringan seperti itu aja. Boleh nanti ke depannya, ini kita hanya dua saja di sini di basis coding kitanya. Mungkin ke depan di tingkatan SMA ada yang bermain di web programming, mah enggak. Bermain HTML, CSS, JavaScript, dan seterusnya untuk keperluan website. Ya itu udah banyak tuh sekarang. Ada mobile apps, program, mangga. Kemudian ada game developer juga. Ah, sekarang kan lagi ramai tuh Roblox tuh. Anak-anak wah bikin sendiri dia gamenya. Ya. Tetapi ada juga yang nggak benernya. Hati-hati tuh di Roblox tuh ternyata. Ya. Ada unsur eh, pornografinya yang harus disikapi oleh kita. Setiap yang develop itu, yang dibangun secara terbuka, itu pastinya ada sisipan-sisipan seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman tetap. Jadi sekali lagi tugas kita itu ada dua. Mengedepankan anak-anak kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa
tapi harus diimbangi dengan etika digitalnya juga yang harus kita imbangi ya. Jadi jangan sampai nanti ahli phishing, apalagi tuh scamming gitu ya, apalagi tuh bikin-bikin link bodong, macem-macem lah ya. Bahkan yang kementerian aja dihack ya, diduplikat, ada link yang diduplikat oleh dia seolah-olah link dari kementerian, padahal bukan. Hati-hati teman-teman semua. Ada juga yang robotik ayat ya, Internet of Things itu bermain di, silakan, banyak banget. Ini dari karya, saya diskusi dari karya dari teman saya nih. Saya pakai juga nih informasi ini. Keren banget. Ya. Oke. eh, nah, ini misalkan bermain prom ya mangga lah. Coba dari sini ada berapa yang sudah diketahui? Yuk, para sahabat, adakah yang mengetahui itu logo-logo atau icon dari gambar tersebut? Yang sering dipakai apa tuh? Yang sudah diketahui. Silakan di chat. Ini pada kemana ini? Oh, chat GPT tuh kata Pak Sony. Yang lainnya apa lagi? Yang chat GPT tuh yang Ciaca. mana ya? Banyaknya chat GPT. Ya, ChatGPT ya teman-teman semua. Nggak apa-apa kalau memang senang ke situ ya nggak apa-apa. Namanya juga kita udah terpikat gitu ya dengan ChatGPT ya mah nggak. Sekarang tapi teman-teman Gemini juga sekarang udah luar biasa loh. Ya, udah sangat luar biasa apalagi yang produk yang VOE 3-nya ya, yang Pro. Itu udah pada disenangi banget tuh. Betul. Udah bikin belum yang Pro Bikin siapa? videonya. Oh, ya, udah bikin. Nanti bisa berbagi itu. Silakan teman-teman semua. Jadi, kalau saya berpesan, ketika teman-teman bermain di dalam KA-nya nanti dengan anak-anak kita, jangan bermain pada hal-hal yang membuat dia mumet dulu. Ya. Tapi kita yakinkan bahwa coding KA ini sesuatu hal yang bisa membuat mereka bahagia gitu, belajarnya. Asik. Yang ringan-ringan dulu, misalkan kita mainkan pola, pola membuat sebuah, apa tuh namanya, prompt yang menyenangkan seperti apa. Bapak Ibu jangan bermain di ChatGPT aja, di Meta AI juga nggak apa-apa. Anak-anak kita bermain prompt di situ di Meta AI, buatkan gambar sebuah, apa tuh, bangunan, kerajaan yang dihiasi dengan apa-apa. Sebenarnya itu kan bisa dibuat tuh. Artinya bikin mereka senang dulu pada dunianya si anak-anak itu, sehingga nanti tinggal kita arahkan kepada CP/TP yang harus mereka kuasai ke depan. Jadi jangan dulu teman-teman membuat kaku anak-anak kita berpikir kreatifnya gitu. Biarkan dulu aja. Supaya mereka senang dulu. Karena ini satu hal yang baru. Walaupun mereka mungkin sudah melakukan itu dalam dunianya, tetapi kan kita mengaitkan sekarang dalam kompetensi yang harus mereka miliki di kelas gitu ya, seperti itu. Nah, konteksnya ya ini. Bermain prom itu kan gini sebetulnya, ya, di mana ada masukan diproses oleh si robot atau oleh si AI, kemudian luarannya seperti apa. Dan ini sudah macam-macam sekarang luarannya itu, tidak hanya berupa keputusan untuk karya, prediksi dan saran, ya, semua udah meluas sekarang ke arah situ. Nah, ini ada strateginya, monggo silakan. Udah pernah kan yang gini-gini mah kan gampang ya, tapi bikin-bikin yang gini, bikin juga yang ini yang berantem gitu ya, kayak yang biasa aja ya. Tapi ternyata ini, apa namanya? Ini mana ini? Nggak ada. Oh, oh, kok malah loncat ya ke sini ya. Oh, salah ya. Ya udah nggak apa-apa. Hmm. Kan jadi berantem ya, seneng seneng minggu aja. Oh, ini nggak ada ya, nggak muncul. Ya, salah settingnya. Dan yang, apa namanya, yang lain-lainnya lah, yang membuat eh, teman-teman merasa bahwa nanti anak-anak kita senang dulu terhadap si AI ini, gitu. Nah itu teman-teman semua. Jadi nggak usah terlalu pusingkan dulu dengan sesuatu hal yang sifatnya memusingkan dalam struktur kurikulum sebagainya. Yang jelas teman-teman pahami aja, oh kakak itu posisinya di situ, ya udah lakukan aja itu ya. Sekarang bagi yang belum menjadi sasaran dan yang akan melaksanakan, ya mangga kan pilihan itu, lakukan aja. Tapi saran saya, ke,
sekolah bertanggung jawab terhadap kompetensi gurunya dulu, yang KKA-nya dulu itu. Ya minimal lah diajak di siapa sekolah yang sudah ikut ya. Tolong dong nih guru saya gimana nih biar bisa paham masalah itu. Gitu ya, seperti itu. Jadi dibikin santai nyaman nanti kita menemukan kok. Dan kita nggak tahu tahun depan apakah si permen 13 ini berubah lagi gitu kan. Sehingga nanti apa tuh namanya KKA ini bukan mapel pilihan lagi tapi menjadi mapel wajib ya ke depan. Kalau masuk wajib berarti dia meningkat grade-nya dari bawah jadi ke atas ke wajib. Kalau udah wajib ya udah berarti masuk di struktur intra yang harus kita lakukan. Dan tapi kan syaratnya harus satu. Gurunya harus disiapkan, linearitasnya harus disiapkan. Sehingga nanti teman-teman yang ngajar di KKA ini juga merasa sertifikasinya aman gitu kan ke depan. Ya, karena ada linearitasnya tadi itu. Ya kita lihat aja di versi Republik 2026 lah. Yang katanya Permen 13 Ya. itu masuk dari situ gitu. Ya udah dimasukkan dalam sistem mereka bagaimana eh begitupun 12 Permen 12-nya ya terkait strukturnya. Begitupun di Permen 11-nya ya terkait apa tuh tugas tambahannya ya dan sebagainya. Katanya udah dimasukin dalam Dapodik tinggal dicek aja oleh teman-teman semua. Ya intinya teman-teman semua sama-sama lah kita kembangkan KKA sehingga nanti memunculkan namanya komunitas KKA. Wah, asik ya, komunitas guru coding dan kecerdasan artifisial. Salah satu di antaranya irisannya di GCI Banten nanti kita kupas-kupas terus tuh. Jadi jangan bosan mengupas AI karena dalam teknologi tidak ada batas hari ini sesuatu yang paling akhir nggak ada. Bayangin ya dulu kita bermain waktu kuliah kan kita bermain codingnya itu pemrograman kan pakai Visual Basic gitu ya. Dulu kita pakai apa tuh Turbo Pascal ya dan seterusnya gitu. Tapi ternyata sekarang udah macem-macem. Ada teman-teman yang nggak senang dengan Python ada. Ah saya masih senangnya dengan Java aja gitu ya. Ya mangga aja sih silakan santai saja. Yang jelas kemampuan anak-anak kita nanti ke arah situ, diarahkan lulusannya, 8 profil lulusannya itu diantaranya adalah ini, gitu, yang harus kita kuatkan. Ya, jadi capaiannya nanti ke depan, harapannya memang anak-anak lulus SMA, SMK itu, kalau pikiran saya ke depan ya, itu mereka itu siap dengan dunia kerja di abad 21. Bayangin kalau ada anak lulusan SMA bisa bikin sebuah program, misalkan ya, di situ terkait apa ya, misalkan dia bikin sebuah program yang sifatnya adalah eh, mampu menghitung gitu ya polusi yang ada di sekolahnya gitu atau apapun lah bentuknya. Nah, itu kan walaupun nggak akan semua orang, tetapi saya pikir pasti ada dari sekian orang di kelas kita yang belajar KK itu akan ada nampak anak-anak kita yang inspirasinya dari kita nanti hadir gitu ya. Google aja ya, Google aja sekarang kan udah mulai itu pergerakan katanya. Fokusnya semua ke AI, AI gitu. Dikurangi tuh pekerja yang lain, tapi semuanya situ. Jadi suatu pekerjaan yang masuk di dalam baik apa tuh namanya itu, yang baik di dalam programmer atau mesin engine ya atau apapun namanya tuh, ya itu udah dibutuhkan ke depannya luar biasa itu teman-teman semua. Ya, kita menatapnya adalah 10-20 tahun ke depan dunia akan seperti apa gitu. Kan kita nggak nyangka sekarang kan bahwa yang terjadi hari ini adalah dulu yang kita bayangin nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi ternyata sekarang ada di hadapan kita. Bagaimana robot itu menjadi asisten di rumah gitu ya. Kemudian video tidak perlu lagi kita ngetik macem-macem, membuat macem-macem, editing segala macem, tinggal diminta oleh kepada asisten kita aja gitu. Dan semuanya. Bahkan Bapak Ibu kan bikin bikin pekerjaan-pekerjaan seperti apa tuh? eh untuk presentasi aja kan saya itu minimal 3 lah teman-teman ya. Ini bercerita aja nanti mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nanti di apa namanya di ini di kelas.
Jadi ketika berbicara misalkan ini, nih, berbicara misalkan apa tuh Advan aja ya, Advan ya, Advan. Yes, sebentar. Berbicara masalah untuk presentasi aja, untuk presentasi ya di sini untuk presentasi, ya saya nggak ada alasan kepada guru-guru saya di apa namanya di sekolah. Pokoknya Bapak Ibu kalau saya mau apa tuh namanya Bapak Ibu mengajak untuk belajar, maka Bapak Ibu harus siap dengan presentasinya. Ah, nggak mau tahu. Gunakan proyektor, kemudian siapkan presentasinya untuk pembelajarannya. Karena saya udah nggak ngebayangin ya ini bisa menjadi jawaban semua. Pak Jori mau bikin apa? Ya, saya ada tiga kalau saya itu ya. Saya terus terang selalu tiga. Kalau diminta segera bikin presentasi saya ada tiga. Yang pertama selalu saya gunakan Gamma Apps. Oke ya. Yang kedua saya selalu gunakan juga yang namanya kalau Gamma Apps itu udah bosen lama-lama dengan template yang pasti ketahuan model itu tapi pikiran juga bagus. Maka saya gunakan yang kedua pakai yang namanya Slide Go AI ya. Saya gunakan itu. Atau pakai yang ketiga saya gunakan IPPT ya. Seperti itu. Ya, jadi sehingga apa? Tidak ada lagi yang namanya Bapak Ibu ngajar tidak menggunakan presentasi. Tinggal bikinkan aja di sini gitu ya. Ini kan hadir ya, ada ya, tampil ya. Buatkan materi terkait pengenalan di eh, pembelajaran. Ya udah, tinggal bikin. Kemudian mau pakai apa modelnya? Ya silakan dicari di sini. Ya teman-teman. Pakai model apa? Silakan dicari. Kemudian buatkan aja langsung. Ya, kalau udah desainnya langsung dibuatkan aja. Kalau layout udah selesai, udah setuju lah gitu ya. Tinggal dibuatin aja. Udah semuanya cukup berapa menit juga ide-ide yang akan kita sampaikan itu selesai dengan bantuan AI. Cuman mungkin kita jangan terlalu meyakini bahwa apa buatan AI itu apakah pas atau enggak. Maka ada unsur manusianya kita mainkan di situ. Pakai memanusiakan manusianya juga sama. Silakan gunakan. Gitu ya. Ini kan kalau saya bosan dengan template-nya Gamma, maka saya gunakan yang ini saja. Sehingga udah selesai, silakan beres. Gitu. Jadi nggak ada alasan sekarang guru-guru kita itu tinggal diunduh aja udah langsung. Tinggal diunduh atau mau disunting dulu diedit juga boleh. Jadi tidak ada alasan sekarang guru-guru kita itu dalam pembelajaran itu monoton. Kalau monoton, Pak Ibu lama-lama anak-anak bosen. Kalau udah bosen ya udah anak-anak cari sendiri materinya, materi yang disampaikan bosen nggak oleh Bu Nelly mengajar neriut, tengah arti gitu kan. Tapi kalau dia buka tanya ke AI, buka ke TikTok, kok paham ya apa yang disampaikan Bu Nelly. Tapi kalau belajar dengan beliau nggak ini karena membandingkan hanya mentransfer sebuah keilmuannya saja tapi tidak memainkan manusia memanusiakannya gitu di situ maka di situ harus dihadirkan ya itu ya teman-teman pemantik saja. Sukses dengan kita semua kita hadirkan bahwa pembelajaran KA ini menjadi bagian jawaban kita untuk bisa apa namanya eh, mengeksplor diri kita memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita dengan pendekatan-pendekatan. Sekali lagi bahwa kalau dulu kan pengertian guru itu adalah menjadi fasilitator dalam pembelajaran ya Bu Nelly ya, memfasilitasi pembelajaran gitu. Sekarang ditambah, tambah. Fasilitator yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya gitu. Teknologi nggak perlu high tech, sesuatu yang bisa menyenangkan pikiran, mata, pendengaran dan apa namanya tuh indera anak untuk belajar yaitu bisa kita mainkan supaya anak-anak kita menyenangkan. Makanya kan ada yang full-fullan itu ya di PM kan seperti itu. Kita mainkan. Makanya kakak ini coba dilakukan. Kalau ada masih hal temuan teman-teman jangan takut lakukan aja dulu ya. Jadi jangan sampai menjadi penghambat
Bu, saya nggak mampu coding, saya nggak mampu ini, oh, jangan, udah mainkan aja dulu bareng-bareng, makanya kolaborasi, jangan diem aja, kolaborasi. Bikin saya kemarin di kegiatan itu akhirnya saya membuat sebuah komunitas, saya udah bikin komunitas guru KKA. Ini ketuanya ini nanti kita undang semua Anwar di Sanusi, situ untuk Banten gitu ya, seperti itu. Biar enak. dia dan A. Ya, 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 udah pacara. Oke ya, seperti itu. Eh, enggak lah teman-teman, kalau mau berbagi yang lain mah enggak, silakan. Tapi udah malam nggak terasa ya, udah setengah 10. Ah, silakan kalau mau berbagi yang dari yang lain, berbagi cerita, berbagi informasi juga mah enggak. Kita enggak searah. Saya hanya memantik saja bahwa kita sama-sama di GCI pasti akan memperdalam masalah KKA ini. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir. Bagi teman-teman yang enggak jadi sasaran, insya Allah nanti kita akan buka untuk pendalaman apa tuh namanya coding dan kecerdasan artifisial. Kita bedah berdasarkan beberapa kompetensi yang ada di modul kita. Nggak apa-apa Bu Nelly, karena ini udah berjalan. Kalau udah berjalan kita jadi mitra aja ya. Kecuali belum berjalan ya. Banten kan udah berjalan aja, nggak sama persis dengan pelatihan, tapi menjadi pemantik informasi bahwa nanti keluh kesah Bapak Ibu dalam coding KA itu kita luapkan di sini dan cari solusi bareng-bareng gitu. Situ aja. Ya, udah ya. Udah malam, besok kita harus memperingati Iya, betul, Hari Kak. Anak Nasional. Kita senam Betul. bareng besok jam 7 ya, Iya, teman se-Indonesia. Jam senam anak 7 kita Indonesia senam hebat. bareng se-Indonesia live streaming. Wah, ya, kita apa namanya senam 7. Besok itu ada senam, ada apa tuh? Ada senam, ada apa lagi? Pendidikan Ada Indonesia menyanyikan Raya. lagu Indonesia Raya dan Indonesia Raya. berdoa, berdoa. Ada 3 aktivitas besok jam 7 ya. Itu secara nasional dalam memperingati Hari Anak Nasional ya. Kita sukseskan besok kegiatan Pak Menteri ya, karena dipantau oleh BPMP masing-masing seperti itu. Ya, mangga Bu Nelly, silakan Ya, kalau mau siap-siap. ditambahin apa yang saya sampaikan atau ada yang kelewat biar teman-teman paham masalah KA. Kak, silakan. Oke, terima kasih Kapten. Namun karena waktu sudah, ya mungkin semuanya mau persiapan untuk besok nih, Cap. Jadi para sahabat kece Banten untuk daftar hadir sudah di-share ya oleh para tim dapur. Jadi silahkan untuk klik daftar hadirnya dan Bapak dan Ibu atau para sahabat kece Banten sudah tidak pusing lagi ya mengenai apa itu si KKA atau bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, berikut adalah tokennya nih, para sahabat ya. Tadi takut khawatir ada yang mencari-cari ini ngisi daftar hadir tapi nggak ada token. Nah, maka saya share tokennya. Tokennya adalah cerdas. Cerdas, E-nya adalah angka 3, A-nya diganti dengan angka 4. Ya, disesuaikan dengan saat ini KKA itu ya otomatis dengan ciri khas KKA adalah asisten yang cerdas gitu ya. Para sahabat kece Banten, ya menurut para sahabat kece Banten ini sudah agak mulai tidak abu-abu lagi ya, sudah terang benderang gitu ya setelah Kapten memberikan penjelasan. Adakah yang masih abu-abu? Enggak ya. Ini sudah ya token, Ya, Bapak Ibu, token sudahkah? Ini 110 mata memandang. tapi masih pada stay loh di sini, Masya Allah. Sudah, oke. Pak Saryono sudah. Yang lain bagaimana? Sudah. Sudah. Sebelum tutup juga Ciati saya ada pantun nih, dapat nanya nih tadi dari si AI nih atau si KA nih. Ke warung beli roti bakar, cakep dong Ce. Cakep. Duduk ngoding sampai subuh. Cakep. KKA bukan buat bikin gemetar, tapi Cakep. bantu belajar makin tangguh. Yeah. Keren, Ada keren. satu lagi, si Asep belajar sambil rebahan, Cakep. ngoding jalan walau sinyal goyah. KKA Cakep. bantu masa depan cerahan. Asal belajar jangan banyak ngeluh ya.
Itu berasa buat saya banget ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Kapten, para sahabat GCW Banten merasa terpuaskan, tapi sebetulnya kita bukan alat pemuas ya. Jadi Hmm. mudah-mudahan nanti ketika masih penasaran, kita seperti Kapten telah jelaskan, mudah-mudahan kita bisa membuat suatu pelatihan ya, di mana kita bedah bersama-sama mengenai tentang modul KKA, karena memang sudah berjalan atau sudah proses gitu ya. Bila mana masih bertanya-tanya atau masih bingung, jadi nanti kita akan siapkan suatu pelatihan ya mengenai tentang KKA ini begitu. Betul sekali, gitu. Mungkin hanya tentang KKA karena di GC Banten juga banyak sekali fasilitator-fasilitator pembelajaran mendalam. Nanti mungkin kita cari waktunya ya, Ce ya. Kita Ya, adakan betul. BIMTEK atau pelatihan untuk KKA dan PM begitu. Oke, sebelum beranjak pergi semua, izin foto bersama, Ce. Iya, silakan para sahabat GC Banten untuk membuka kameranya terlebih dahulu untuk buduk kata si kapten mah. Bukti dukung. Bukti Disebutnya buduk dukung. kata kapten juga. Yuk para sahabat GC Banten silakan dibuka terlebih dahulu on cam ya. Biar terlihat nih yang lagi cantik atau yang lagi sudah ganteng dari tadi tapi belum buka kameranya biar terlihat nih. Nanti kan kita SS gitu ya di officialnya GCE Banten. Betul sekali. Nah, izin sebentar ya Bapak Ibu, chat saya tutup dulu untuk sesi foto supaya tidak menghalangi nanti fotonya. Iya, Jangan nanti ini. terhalang ya. Ada ada tulisan Betul. gitu ya. Kalau Udah chat saya ganteng buka, dan Jeng Henny cantik. terhalang. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Sekarang izin saya mengambil dokumentasi kegiatan kita malam ini. Di slide pertama tentu saja ada narasumber kita, Kapten Dudi Wahyudi yang TOP BGT, ada Ceneli, ada Pak Arif, Bu Susi, Pak Ahadi, Pak Muin, Pak Yusuf, halo Pak Yusuf, Pak Soeharno, Pak Saryono dari Boyolali juga ya, Pak Ahmad Hasbi, ada Jeng Heni, ada Pak Buhari, ada Bu Nurul, Bu Enin, Bu Aswani, Bu Yuyun, Pak Bagja, ya, Pak Sony, mana senyum tercantik dan tergantengnya? Satu, dua, tiga, cekrek. Oke, baiklah. Saya beralih ke slide kedua. Baiklah, di slide kedua masih ada Pak Irwan dari SMKN 1 Panggarangan ya. Ada Bu Suryani, ada Pak Catur, Pak Slamet Hasim, dan Bu Yekti. Yang lain, Alhamdulillah slide-nya tertutup. Ya, muka terganteng dan tercantiknya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga, cekrek. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kita karena untuk slide selanjutnya tertutup. Nggak apa-apa, Cia. Yang penting tadi mereka mudah-mudahan sih masih mendengarkan gitu ya. Stay tune gitu ya, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Kapten yang alhamdulillah pada malam hari ini yang tadinya memiliki suatu mindsetnya itu yang namanya coding itu wah mumet sekali gitu ya. Tapi ternyata tadi sudah ada juga yang berbagi, yang sudah mengikuti pelatihan ternyata ya tadi tuh seperti Bu Nada ternyata ya Bu Nada itu diberikan amanah ya oleh Kepseknya berarti ya keren banget gitu ya Cia ya walaupun bukan dari mata pelajaran informatika gitu ya, tapi ternyata ibu sudah mendapatkan ilmunya terlebih dahulu yang nanti akan dibagikan kepada teman-temannya di sekolah begitu. Baiklah para sahabat kece Banten karena waktu semakin malam atau sudah larut, jadi kami undur diri dan mohon maaf bila mana ada suatu kesalahan dan kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat kece Banten yang selalu setia untuk menunggu persegi di berikutnya lagi kita akan tetap dibuka Ibu, kembali karena ini adalah awal ya persegi perdana di tahun ajaran baru begitu ya. Nanti akan ada ibu tokennya suatu berapa, Bu? ilmu-ilmu yang baru lagi. Ya, nanti saya tutup dulu ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Baiklah, kasih, yang masih bingung Meli dengan token, saya dan share Kapten ulang Dudi. kembali. Saya izin Tokennya hentikan cerdas. rekaman, Cek. Yuk, yang masih bingung dengan token, silakan saya share ulang kembali tokennya cerdas. E-nya